Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waj'alna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini, di majelis yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, mencurahkan kepada kita kasih sayang rahmatnya kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah kita ke masjid ini dan waktu kita yang kita perjuangkan, yang kita pergunakan untuk duduk bersama-sama mempelajari agama Allah, terhitung, dicatat oleh Allah sebagai amalan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini pula, marilah kita panjatkan segala puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita semua. Yang nikmat tersebut hendaknya kita mensyukurinya. Karena hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat-nikmat yang ada kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat ketakwaan kepada Allah akan menjadi langgeng, akan terus-menerus kita rasakan. Dan nikmat tersebut akan Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, dan sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar bersyukur kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan benar-benar tambahkan nikmatku kepada kalian. Subhanallah, ketika nikmat bertambah, ketika nikmat langgeng, maka kebahagiaan yang hakiki akan didapatkan oleh seseorang. Dan pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa dalam artian, marilah kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih perintah melaksanakan ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Dan sebisa mungkin kita melaksanakan sholat 5 waktu pada waktunya, tepat pada waktunya, jangan sampai keluar. Puasa Ramadan jangan sampai terbetik dalam hati kita untuk meninggalkannya walaupun 1 hari. Membayar zakat, jika kita mampu, maka ketahuilah kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak uang tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Subhanallah, kita termasuk orang-orang yang tidak amanah terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita. Yang Allah titipkan ini, harta kekayaan ini amanah untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ini zakat ya, yang wajib dulu kita sebutkan. Kemudian ibadah haji pun demikian. Jika kita mampu melakukan umroh dan haji, ketahuilah jemaah, umroh dan haji wajib hukumnya bagi setiap muslim yang mampu melakukannya 1 kali dalam seumur hidup. Kalau kita mampu, maka ketahuilah kita orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah ini. Maka jangan sia-siakan, lakukan ibadah tersebut. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dan takwa selain melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebutkan kunci dari kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa demikian? Banyak ayat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana takwa itu adalah kunci kebahagiaan. Kebahagiaan hidup itu adalah Allah berikan jalan keluar dari permasalahan. Orang yang banyak hutangnya, orang yang banyak permasalahan keluarganya, orang yang bermasalah dengan tetangganya, subhanallah, di kantornya pun demikian. Orang yang bertakwa tidak akan menemukan permasalahan kecuali Allah berikan kepadanya jalan keluar. Habis semua permasalahan. Dan orang yang bertakwa, dia tidak mengenal kepakiran dalam hidupnya. Tidak ada itu. Miskin, tidak ada. Orang yang bertakwa selalu Allah berikan kepadanya rezeki dari subhanallah, dari jalan yang dia tidak pernah menyangka-nyangka dari situ rezekinya. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang selalu Allah mudahkan urusannya.